Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran pada piston. Dan pertama kita harus mengukur piston ini menggunakan set dengan ukuran 12 mm. Ya, dengan seperti ini. Setelah itu kita ukur menggunakan mikrometer yang tadi kita telah ukur menggunakan verno kaliper yang sudah diberi tanda ini. Baik, setelah kita ukur menggunakan mikrometer yang telah kita ukur menggunakan verno kaliper yang sudah kita tandai, dan kita akan mengukur sumbu X. Baik, setelah itu kita cabut. Dan untuk hasilnya adalah 94,86 mm. Setelah itu kita ukur sumbu Y-nya. Dan untuk hasilnya adalah 94,34 mm. Baik, di sini ada piston kedua, ketiga, dan keempat. Dan untuk pengukurannya sama seperti piston yang pertama, karena pistonnya ada 4 dan silindernya juga ada 4. Dan untuk hasil pengukurannya piston kedua, 3, dan 4, yaitu piston kedua adalah sumbu X-nya yaitu 94,85 mm dan sumbu Y-nya adalah 94,29 mm. Dan untuk piston yang ketiga, sumbu X-nya yaitu adalah 94,87 mm dan sumbu Y-nya adalah 94,39 mm. Dan yang terakhir yaitu piston keempat adalah sumbu Y-nya 94,87 mm dan sumbu Y-nya yaitu 94,37 mm. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran pada lubang pin yang kanan dan yang kiri. Baik, kita akan mengukurnya mulai dari piston yang pertama. Dan untuk hasilnya adalah yang kiri adalah hasilnya yaitu 29,75 mm. Dan kita lanjut yang kanan. Dan yang kanan hasilnya adalah 29,50 mm. Baik, kita selanjutnya melakukan pengukuran pada sumbu Y. Dan untuk sumbu Y yaitu hasilnya sebelah kiri adalah 29,70 mm. Dan kita lanjut pengukuran pada yang sebelah kanan. Dan untuk yang kanan adalah hasilnya pada sumbu Y 29,70 mm. Baik, setelah melakukan pengukuran pada piston 1, kita lanjut yang piston kedua, ketiga, dan 4. Dan yang pertama, kita melakukan pengukuran pada piston kedua, yaitu pada sumbu X yang sebelah kiri. Dan untuk hasilnya adalah 29,70 mm. Bismillah. Dan untuk hasilnya sebelah kanan yaitu adalah 29,75 mm. Dan untuk yang sumbu Y yaitu sebelah kanan adalah 29,70
mm. Dan kita lanjut yang kiri untuk sumbu Y-nya yaitu 29,70 mm. Dan kita lanjut yang piston ketiga. Dan untuk piston ketiga sumbu X-nya yaitu 29,70 mm. Dan untuk sumbu Y-nya 29,70 mm. Dan kita lanjut yang sebelah kanan. Dan untuk yang kanan hasilnya sama 29,70 mm. Dan sumbu Y-nya juga 29, mm. Kita lanjut ke yang piston keempat. Untuk yang piston keempat kita ukur dari sebelah kiri. Dan untuk sumbu X-nya yaitu 29,65 mm. Dan untuk sumbu Y-nya yaitu adalah 29,70 mm. Dan yang kanan sumbu X-nya yaitu 29,70 mm. Dan hasilnya yang sumbu Y sama yaitu 29,7 mm. Kita lanjut yang ke piston keempat. Kita mulai dari sebelah kiri. Kita mulai dari sumbu X. Sumbu X-nya yaitu 29,75 mm. Sumbu Y-nya yaitu 29,75 mm. Jelas. Dan yang kanan untuk sumbu X-nya yaitu 29,75 mm. Kita lanjut yang sumbu Y. Untuk sumbu Y-nya itu sama, hasilnya yaitu 29,75 mm. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran pada pen piston. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran pada pen piston. Dan untuk standar value-nya itu adalah 29,99 mm sampai 30 mm. Baik, kita di sini akan melakukan pengukuran ada sumbu Y dan Y dan X. Dan yang pertama itu ada bagian A, B, dan C. Dan kita mulai dari bagian A menggunakan sumbu X. Ayo. Dan untuk hasilnya adalah 29,69 mm. Hampir mendekati standarnya, namun sedikit mengalami kehausan. Dan kita baik, setelah itu kita lanjut ke bagian A untuk yang sumbu Y. Dan untuk yang sumbu Y hasilnya adalah 29,69 mm. Dan kita lanjut ke bagian yang B. Kita mulai dari sumbu X. Dan untuk hasilnya adalah 29,67 mm. Dan kita lanjut ke yang sumbu Y. Dan hasilnya sama yaitu 29,67 mm. Setelah itu yang kita terakhir ke bagian yang C yang paling bawah. Sama dari sumbu X. Dan hasilnya yaitu adalah 29,68 mm. Dan kita lanjut ke yang sumbu Y. Dan untuk yang sumbu Y itu hasilnya adalah 29,68 mm. Karena ada 4 pen piston, jadi ada 4 pen piston, yaitu pen piston yang kedua, 3, dan 4. Karena yang pertama telah kita ukur, kita langsung bacakan aja hasilnya. Untuk yang kedua, dan 2, 3, dan 4. Dan untuk hasilnya yang kedua untuk sumbu X nya yaitu adalah 29,65 mm.
Dan untuk sumbu Y-nya yaitu adalah 29,72 mm untuk bagian A. Dan untuk bagian B, sumbu X-nya yaitu bagian B 29,65 mm dan bagian Y-nya yaitu 29,65 mm. Dan selanjutnya yaitu yang bagian bawah yaitu C, untuk sumbu X-nya yaitu 30 mm 30,72 mm dan untuk sumbu Y-nya yaitu ada 29,70 mm. Dan kita lanjut ke bagian yang piston yang ketiga, untuk bagian yang atas atau A, dan untuk sumbu X-nya yaitu 29,67 mm dan bagian sumbu Y-nya yaitu 29,77 mm. Dan untuk bagian B yaitu bagian tengah yaitu 29,79 mm dan untuk bagian Y-nya, sumbu Y-nya 29,67 mm. Dan untuk bagian yang paling bawah ya bagian C yaitu adalah sumbu X-nya 29,69 mm dan untuk sumbu Y-nya yaitu 29,18 mm. Dan yang terakhir adalah piston yang terakhir. Untuk sumbu X-nya yang bagian A yaitu hasilnya adalah sumbu 29,65 mm, sumbu Y-nya 29,30 mm. Dan untuk bagian B bagian tengah yaitu 29,4 mm untuk bagian X dan untuk sumbu Y-nya yaitu 29,74 mm. Dan untuk yang bawah yang terakhir yaitu bagian C yaitu 29,66 mm untuk bagian X-nya dan bagian Y-nya yaitu 29,66 mm. Saya di sini akan melakukan pengukuran pada small n dan big N. Dan yang pertama saya akan melakukan pengukuran pada sumbu X pada small n. Dan untuk hasilnya yaitu adalah 29,40. Baik, setelah melakukan pengukuran pada sumbu X, kita melakukan pengukuran pada sumbu Y. Dan untuk hasilnya adalah 29,60. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada big N. Kita akan mengukur pada sumbu X. Baik, di sini terdapat hasilnya yaitu adalah 60 mm, 70. Baik, selanjutnya kita melakukan pengukuran pada sumbu Y. Untuk sumbu Y adalah hasilnya 61 mm. Setelah melakukan pengukuran pada konrod nomor 1, setelah itu kita melakukan pengukuran pada konrod nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Karena engine ini yang kita ukur konrodnya itu memiliki 4 silinder. Dan untuk yang konrod kedua, konrod 3 dan 4, ukurannya telah saya ukur dan untuk hasilnya saya akan bacakan. Untuk konrod nomor 2 yaitu memiliki sumbu X pada small n-nya yaitu 29,65 mm dan sumbu Y-nya yaitu 29,60 meter. Baik, untuk big N-nya pada sumbu Y yaitu memiliki ukuran 61,5 mm dan sumbu X-nya yaitu 60,55 mm. Dan konrod yang ketiga, small n-nya yaitu
pada sumbu X memiliki 29,80 mm dan sumbu Y-nya yaitu 29,65 mm dan big end-nya pada sumbu X yaitu 60,45 mm dan sumbu Y-nya yaitu 61 mm. Dan yang terakhir yaitu conrod nomor 4 untuk small end-nya pada sumbu X yaitu memiliki 29,55 mm dan sumbu Y-nya yaitu 29,65 mm. Dan pada big end-nya untuk sumbu X yaitu 60,60 mm dan sumbu Y-nya yaitu 61,50 meter. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran menggunakan dial bore gauge pada liner ini. Dial bore gauge ini saya sudah kalibrasi menggunakan mikrometer dan varyum kaliper. Baik, kita akan melakukan pengukuran pada liner ini. Pada bagian liner ini ada 3 bagian, yaitu bagian X, Y, dan Z. Kita mulai pada sumbu X untuk melakukan pengukurannya. Dan untuk hasilnya adalah 0,26 mm. Lalu kita lanjut ke bagian Y-nya. Untuk bagian Y-nya yaitu adalah sama 0,26 mm. Lanjut kita ke bagian Z-nya. Dan untuk hasilnya adalah yaitu paling mendekati 0,28 mm. Kita lanjut ke sumbu Y-nya. Kita mulai pada bagian X. Dan untuk hasilnya adalah 0,28 mm. Lanjut ke sumbu bagian X-nya, bagian Y-nya. Dan untuk hasilnya adalah 0,29 mm. Lanjut ke bagian Z paling terbawah. Dan untuk hasilnya adalah 0,28 mm. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran pada main journal pada sumbu Y dan sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama itu adalah bagian A, B, dan C. Untuk yang awal kita melakukan pengukuran pada sumbu X pada bagian A. Dan untuk hasilnya yaitu adalah 69,74. Dan kita lanjut pada sumbu Y pada bagian A. Dan untuk hasilnya yaitu adalah mendapat 69,72 mm. Kita lanjut pada bagian B, bagian tengah. Kita mulai dari sumbu X. Dan untuk hasilnya yaitu adalah 69,53 mm. Kita lanjut pada sumbu Y. Untuk sumbu Y-nya yaitu adalah 69,57 mm. Kita lanjut pada bagian C, bagian bawah. Kita mulai dari sumbu X. Dan untuk hasilnya yaitu adalah 69,52 mm. Kita lanjut pada sumbu Y-nya. Dan untuk hasilnya yaitu adalah 69,52 mm. Baik, karena ada masalah pada internet HP saya akan langsung membacakan hasil pengukuran pada main journal ini, yaitu untuk main journal yang kedua untuk sumbu X-nya bagian A yaitu 69,55
55 mm dan sumbu Y-nya 69,54 mm. Dan untuk bagian B-nya yaitu adalah 69,57 mm dan sumbu Y-nya yaitu adalah 69,51 mm. Dan untuk bagian C, bagian bawah, untuk sumbu X-nya yaitu 69,54 mm dan bagian Y-nya yaitu adalah 69,52 mm. Dan yang jurnal yang ketiga, untuk bagian A pada sumbu X-nya yaitu 69,53 mm, sumbu Y-nya yaitu adalah 69,54 mm. Dan bagian B sumbu X yaitu 69,54 mm, sumbu Y 69,54 mm. Dan bagian C yaitu adalah 69,53 mm dan untuk sumbu Y-nya 69,55 mm. Dan untuk yang jurnal keempat, untuk sumbu X-nya yaitu adalah bagian A-nya 69,58 mm dan untuk sumbu Y-nya yaitu 69,54 mm. Dan bagian B-nya yaitu sumbu Y-nya 69,53 mm, sumbu X-nya 69,52 mm dan bagian C-nya yaitu adalah 69,53 mm dan sumbu Y-nya 69,54 mm. Dan yang terakhir yaitu yang jurnal kelima, untuk sumbu X-nya pada bagian A 69,54 mm, sumbu Y-nya 69,58 mm dan untuk bagian B-nya sumbu X-nya yaitu 69,52 mm dan sumbu Y-nya yaitu 69,54 mm. Dan untuk yang C, bagian bawah yaitu sumbu X-nya 69,54 mm dan bagian Y-nya yaitu 69,53 mm. Selanjutnya saya di sini akan melakukan pengukuran pada crank pin jurnal, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk yang pertama kita melakukan sebelum melakukan pengukuran ada 3 bagian crank pin yang harus kita ukur, yaitu bagian A, bagian atas, B, tengah, C, bagian bawah. Dan yang pertama kita mulai dari sumbu X. Dan untuk sumbu X-nya hasilnya itu adalah 56,56 mm dan untuk sumbu Y-nya yaitu adalah 56,53 mm untuk bagian A. Setelah di bagian B, bagian tengah yaitu adalah sumbu X-nya 56,53 mm dan untuk sumbu Y-nya yaitu adalah 56,54 mm dan untuk yang C terakhir untuk pada sumbu X-nya yaitu adalah 56,54 mm dan untuk sumbu Y-nya yaitu adalah 56,54 mm. Yang pin yang kedua, 3 dan 4 saya akan langsung membacakan hasilnya karena keterbatasan di tangan HP saya yang sudah penuh. Dan untuk yang pin dua ini untuk hasilnya pada sumbu Y bagian X, pada sumbu X bagian A yaitu ada hasilnya 56,54 mm, sumbu Y-nya yaitu adalah 56,54 meter. Dan untuk bagian B, bagian tengah, untuk sumbu X-nya yaitu ada 56,53 mm dan sumbu Y-nya yaitu ada 56,53 mm. Dan untuk bagian bawah, bagian C yaitu 50 pada sumbu X 50
56,53 mm dan sumbu Y-nya yaitu 56,53 mm. Dan lanjut kita clamping yang ketiga untuk bagian A pada sumbu X-nya yaitu 56,54 mm dan untuk sumbu Y-nya yaitu 56,55 mm. Untuk bagian B-nya pada sumbu X yaitu 56,53 mm. Sumbu Y-nya yaitu 56,54 mm. Bagian C-nya yaitu adalah 56,53 mm dan sumbu Y-nya 56,53 mm. Dan yang terakhir, clamping terakhir yaitu pada sumbu X pada bagian A yaitu adalah 56,54 mm dan untuk sumbu Y-nya yaitu 56,54 mm. Bagian B-nya pada sumbu X 56,52 mm dan bagian Y-nya 56,53 mm. Dan yang terakhir bagian C bagian bawah yaitu sumbu X-nya 56,52 mm dan pada sumbu Y-nya yaitu adalah 56,53 mm. Di sini saya akan melakukan pengukuran pada main jurnal camshaft menggunakan dial indikator. Untuk cara penggunakannya, kita on-kan dulu untuk magnetnya agar tidak bergerak. Lalu kita kalibrasi dari indikatornya agar sesuai untuk hasilnya dan tepat. Setelah itu kita putar. Lalu kita putar ke arah jarum jam. Dan untuk hasilnya yaitu adalah 0,15 mm. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran pada jurnal camshaft menggunakan mikrometer 50 sampai 75 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Kita mulai dari bawah. Untuk pengukuran sendiri yaitu ada sumbu X, Y, dan bagian A dan B. Baik, kita mulai dari bagian A dulu. Dan untuk hasilnya yaitu adalah pada sumbu X-nya pada bagian A yaitu 50,37 mm. Dan kita lanjut pada bagian sumbu Y-nya. Dan untuk sumbu Y-nya yaitu adalah 50,38 mm. Kita lanjut pada bagian B. Kita mulai dari sumbu X. Dan untuk sumbu X yaitu adalah 50,39 mm. Dan sumbu Y-nya untuk hasilnya itu adalah 50. Untuk main jurnal camshaft ini untuk yang kedua dan ketiga saya persingkat saja karena durasi dan masalah internal penyimpanan HP saya. Untuk pada yang kedua yang tengah ini untuk bagian A sumbu X-nya yaitu 50,34 mm dan sumbu Y-nya yaitu 50,36 mm. Untuk bagian B-nya sumbu X-nya yaitu 50,33 mm, sumbu Y-nya 50,35 mm. Dan kita lanjut yang terakhir yaitu pada bagian A kita bacakan dan bagian B. Dan untuk sumbu X pada bagian A yaitu adalah 50,34 mm, sumbu Y-nya yaitu adalah 50,36 mm. Dan untuk bagian B yaitu sumbu X-nya 50,34 mm
dan sembunyinya yaitu adalah 50,36 mm. Di sini saya akan melakukan pengukuran pada cam loop pada bagian A dan B pada intake dan exhaust. Kita mulai dari intake pada bagian A. Dan untuk hasilnya pada bagian A, pada intake yaitu adalah 42,62 mm. Selanjut pada bagian B, untuk bagian B hasilnya yaitu adalah 42,67 mm. Setelah itu kita lanjut pada exhaust. Pada bagian A-nya kita ukur. Setelah itu untuk hasilnya yaitu adalah 42,96 mm. Pada bagian A-nya kita lanjut pada bagian B. Pada bagian B yaitu adalah 42,97 mm. Setelah itu kita lanjut ke yang intake kedua, exhaust kedua, intake ketiga, exhaust ketiga, intake keempat, dan exhaust keempat. Saya akan langsung membacakan hasil pengukuran. Untuk intake kedua yaitu hasilnya adalah pada bagian A-nya 42,79 mm, pada bagian B-nya 42,76 mm, dan exhaustnya pada bagian A-nya yaitu 42,73 mm, dan bagian B-nya yaitu adalah 42,72 mm. Untuk intake yang ketiga, untuk hasilnya pada bagian A yaitu 42,64 mm. Untuk bagian B-nya yaitu adalah 42,61 mm. Untuk bagian exhaustnya adalah 42,69 mm. Dan untuk bagian B-nya yaitu 42,67 mm. Setelah itu kita intake yang keempat. Intake yang keempat yaitu adalah hasilnya 42,64 mm. Dan untuk yang bagian B yaitu hasilnya 42,66 mm. Dan untuk exhaustnya pada bagian A yaitu adalah 42,61 mm. Dan untuk bagian B pada exhaust yaitu adalah 42,71 mm. Di sini saya akan melakukan pengerjaan pada end cap crankshaft menggunakan torque wrench. Dan untuk standar trainingnya yaitu adalah 5,5 kg dan 6,5 kg. Sebelum itu kita melakukan pengenjangan, kita atur dulu ke 5,5 kg. Nah, setelah itu kita mulai pengenjangan. Kita mulai dari tengah. Nah, jika setelah bunyi, kita lanjut pindah ke bol selanjutnya. Nah, setelah itu kita pindah ke sebelahnya. Jika setelah bunyi, berarti pengenjaan boltnya itu sesuai dengan torque pada torque wrench-nya. Ya, kurang lebih 65 ya. Belum tahu tadi. Oke, nah kita pasang dari jek ini. Kan ini ya. Ini Ya, bunyi. Sudah. ini Mbak. Ya, bunyi.
Setelah pengerjaan menggunakan 5,5 kg. Selanjutnya kita menggunakan yang 6,5 kg. Ya, kita kenyangkan lagi menggunakan 0, kg. Ya, sudah bingung. Apa namanya Pak? Apa namanya? Apa? Yang